Pramono Ubaid, Komisioner KPU, saya ingin mengetahui bagaimana komitmen KPU untuk bisa sinergi dengan kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang lain agar potensi kampanye, kemudian kualitas demokrasi kita di Pilpres, Pileg 2019 ini menjadi lebih baik dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Saya kira memang salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu itu kalau lembaga-lembaga penyelenggara pemilunya bisa bekerja sesuai dengan tugas masing-masing secara mandiri begitu ya. Tetapi di luar itu juga perlu koordinasi yang baik begitu ya. Kita pernah punya contoh di mana penyelenggara pemilu yang tidak akur malah berantem dan berantemnya di media lagi, itu malah membuat kualitas pemilu kita menjadi. Tapi hubungannya Mas Pram sama Mas Fritz baik-baik saja sejauh ini ya. Kita baik. itu di masa lalu, beberapa pemilu yang lalu pernah terjadi gitu ya. Nah, tetapi itu saya kira sudah menjadi masa lalu lah, sudah menjadi masa lalu yang sejak saya kira pemilu 2014 sudah mulai jauh lebih baik. Dan untuk 2019 ini saya kira hubungan antara KPU dan Bawaslu juga sudah sangat bagus sekali. Ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya informal yang selalu kita laksanakan, bukan hanya antara KPU dan Bawaslu, tetapi juga bersama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, jika ada hal-hal yang sifatnya krusial dan perlu penyikapan secara bersama gitu ya. Nah itu secara rutin kita selenggarakan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman atau bahkan juga konflik terbuka di media massa. Konflik terbuka itu kan malah memberi contoh yang tidak baik begitu ya. Ini sesama panitia kok malah ribut sendiri. Ini biasanya poin apa sih yang membuat gitu ya. Antara Bawaslu dan juga KPU itu berbeda pandangan? Ya ini kan kadang-kadang kita ini kan manusia biasa yang seringkali pengen juga eksis gitu ya. Kadang-kadang ada juga ego-ego sektoral begitu. Tapi itu saya kira sudah kecil sekali. Selama ini sudah kecil sekali terjadi di mana kita juga sudah berusaha untuk selalu ngerem. Jangan juga kita saling menyerang antar lembaga. Kalaupun memang misalnya berbeda kebijakan yang diambil, ya tetapi tidak usah menyerang lembaga lain gitu. Jadi tetap karena bagaimanapun kan masing-masing lembaga ini kan lembaga yang oleh konstitusi kita disebut sebagai lembaga yang nasional, tetap dan mandiri. Jadi KPU mandiri, Bawaslu mandiri, Dewan Kehormatan juga mandiri di dalam mengambil keputusan masing-masing gitu. Jadi itu juga yang harus dipahami. Kemandirian itu tetap kita junjung secara bersama-sama, tetapi tentu dalam banyak hal kita bisa berbicara secara baik-baik gitu. Oke, Mas Fritz, bagaimana kalau menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Pramono Ubaid? Apa tanggapan Anda dari Bawaslu? Kami itu percaya bahwa masyarakat kan bisa melihat bagaimana penyelenggara pemilunya. Pada saat penyelenggara pemilunya itu saling gontok-gontokan, tidak memberikan positif energi ke dalam proses ini gitu. Kan kita harus sadar bahwa proses ini kan sangat intens dan sangat di berbagai tempat itu sangat stressful. Dan percayalah kami itu sama KPU tidak selalu akur, banyak hal-hal di mana kita berdebat, tapi kan kita berdebat dan kita bilang ini dia dan ini dan saling bagaimana kita bisa mencari jalan tengah misalnya untuk agar proses ini, karena bagaimanapun kan kita punya tugas untuk menyelamatkan agenda besar yang punya pengaruh dan bukan punya pengaruh, sangat penting dalam bagaimana bangsa ini maju. Dan itulah yang tadi disampaikan oleh Mas Pram, kita punya komunikasi-komunikasi yang kami laksanakan meskipun setiap proses hubungan itu ada naik dan turunnya gitu. Oke, baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, closing statement apa yang mungkin bisa Anda berikan masukan terkait dengan pelanggaran kampanye di 2019 ini, semoga bisa diminimalisir. Ya tentu harus ada efek jerah dari pelaku kampanye yang melakukan destruksi itu ya. Bawaslu-nya harus tegas juga. Harus tegas, kira-kira begitu, dan bahkan sanksinya harus berat. Karena kalau melihat persentasenya mungkin begitu banyak pelanggaran, dari pidana, administrasi, ataupun hal-hal lainnya. Tapi yang kena pasal dan didenda plus di penjara itu kan sedikit sekali, Mbak. Jadi orang semacam ini
hitung untung dan rugi melakukan pelanggaran begitu. Cari celah di mana dia bisa selamat dalam itu. Makanya ke depan kita berharap kepada Bawaslu sebagai panglima dan polisi ini untuk melakukan satu patroli yang sangat luar biasa. Ini kan nggak mungkin setiap pemilu itu ya hantunya adalah money politik dan hal-hal yang sifatnya melanggar. Artinya bisa mendewasakan pemilih kita. Betul. Yang kedua tentu kita berharap KPU dan Bawaslu ini ajak akur lah ya. Beda pendapat boleh lah, tapi beda pendapatan ya nggak boleh. Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi, terima kasih Mas Pram, terima kasih Bang Frits atas waktu yang bergabung bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV. Itu tadi menutup jumpa kita pada malam hari ini, saudara. Saya Ratna Dumila, selamat malam dan sampai jumpa.